Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal kami. Kembali lagi kita bahas Pilkada Palopo 2024 yang mendapatkan banyak perhatian. Pilkada Palopo kian kisruh. Ini lebih dikarenakan ketidakcermatan para penyelenggaranya dalam memilih cara penyelesaian masalah. Bagaimana kekisruhan ini bermula? Apa ancaman yang mengintai? Kendati pun demikian, tetap saja ada hikmah di balik kekisruhan itu. Ikuti ulasannya selengkapnya bersama Syafruddin Jalal narator Jasyopos. Jangan di-skip agar Anda dapat memahami secara utuh ulasan ini. Jadi ini apa ya? Dilaporan lagi ya. 3 komisioner KPU Palopo dilapor ulang. Jadi seperti ini persoalan. Seluruhnya, Pak. Seluruh kan? Wah, bukan ada 3. Bukan seluruhnya. Sepertinya seperti angkutan umum, angkot bolak-balik di dalam terminal, tidak jelas itu saja. Sehingga pembahasannya kita soal Pilkada Palopo masih seputar penggunaan ijazah palsu. Dan adanya dan tidak dilaksanakan rekomendasi Bawaslu. Sebenarnya ini persoalan sederhana. Kalau sejak dari awal baik KPU maupun Bawaslu itu punya ketegasan sikap dan cermat di dalam melihat persoalan, sehingga metodologi penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan itu tepat. Sebenarnya saya dari awal, ketika Bawaslu sudah menyatakan dan yakin bahwa ini merupakan tindak pidana pilkada, lantas meneruskan ke kepolisian, ini berarti bahwa Bawaslu punya bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa memang ada dugaan kuat terjadi tindak penggunaan dokumen palsu. Maka pada saat itu sebenarnya Bawaslu harus meneruskan juga rekomendasinya tentang dugaan pelanggaran administrasi ke KPU dengan memberikan rekomendasi seperti yang disebutkan masyarakat, rekomendasi diskualifikasi. Tapi sebenarnya itu tepatnya itu mengubah status dari memenuhi syarat ke tidak memenuhi syarat itu. Nanti kemudian KPU nanti mengeksekusi dengan menyatakan di pengumuman mengubah pengumuman. Cuma masalahnya sekarang di tengah masyarakat itu dari awal penanganan perkara ini sampai dengan detik ini seringkali mencampur adukan antara pengertian palsu dan tidak sah. Padahal ini dua konsep hukum yang berbeda, terminologinya berbeda. Kalau palsu atau tidak asli atau asli, itu penyelesaian masalahnya ke pidana. Kalau sah atau tidak sah, itu penyelesaian administrasi. Sehingga banyak kalangan menganggap ya jangan dulu katanya ini administrasi, tunggu dulu pidananya. Padahal ini tidak ini persoalan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Satu berkaitan dengan palsu, satu dengan tidak sah. Saya ambil contoh begini deh. KTP atau surat keterangan lurah. Saya minta ke surat keterangan lurah. Nah, lurah sudah tanda tangani. Sudah buat dan tanda tangan surat itu. Hanya lupa di stempel. Pertanyaannya, apakah itu palsu? Tidak. Apakah itu sah? Tidak sah. Maka dua hal yang berbeda. Ini kan persoalan bermula dari syarat administrasi.
syarat administrasi, kemudian ternyata dalam proses penelitian ada dugaan penyalahgunaan surat itu yang berbentuk ijazah, maka tindak penanganannya berbeda. Bawaslu seharusnya itu tadi yang saya katakan, seharusnya di samping mendorong dengan Gakumdunya mendorong ke kepolisian, nanti proses administrasinya dorong ke KPU. Jadi dua hal ini berjalan seiring. Tapi kan selama ini masih berpolemik di sekitaran penggunaan ijazah sah atau tidak sahnya tadi itu. Terus untuk penyelesaian jalan keluarnya ini kata gua harus dilakukan metode apa oleh pihak penyelenggara dalam proses penyelesaian terhadap kasus ini? Pertanyaan yang menarik. Metodologi apa? Itu tadi. Metode hukum. Ada juga proses administrasi nanti secara kelembagaan, tapi itu nanti. Saya hanya mau kembali lagi. Yang di samping itu tadi kan persoalan hukum harus berjalan seiring Bawaslu kala itu. Hanya saja ada peristiwa di mana dugaan tindak pidana ini dianggap daluarsa. Pertanyaannya, apakah tindak pidana pemilu dan pilkada ketika daluarsa itu sudah tidak bisa ditangani? Ini kan yang menyebar di tengah masyarakat, yang seakan-akan diorkestrasi sudah berakhir. Tidak, salah. Karena ada yang namanya pengawasan aktif. Di pengawasan aktif itu sebuah laporan, ini kan laporan yang tidak lagi memenuhi syarat formal bisa dijadikan temuan oleh pengawas pemilu, dan laporan yang misalnya tidak memenuhi syarat formal itu dijadikan informasi awal. Saya perlu terangkan juga apa syarat dari sebuah laporan dan temuan. Syarat untuk dipenuhi, untuk diregistrasi. Pertama, syarat formalnya itu apa? Waktu dan pelapor. Identitas pelapor harus lengkap. Kalau syarat materialnya itu berupa peristiwanya, identitas pelaku jelas. Ya, terus kan bukan menjadi pertanyaan sekarang. Yang saya lanjut dulu. Ya. Identitas pelaku jelas, terus bukti. Nah, semua ini syarat material sudah dipenuhi, sudah ada dalam data Bawaslu. Tinggal hal yang daluarsa tadi, karena waktu kan daluarsa, maka jadikan saja temuan. Sebelum ditetapkan sebagai temuan, formalnya itu dijadikan dulu informasi awal. Informasi awal sudah lengkap. Tinggal untuk melengkapi, saya sebenarnya sudah hanya formal belaka. Datang para terduga, ya, 3 komisioner kan menghilang dengan calon wali kotanya. Setelah datang minta lagi keterangannya, jadikan lagi temuan. Jadi misalnya juga begini, karena syarat waktu. Misalnya hari ini ada yang melapor, boleh. Terus terkait dengan proses pelaporan tadi itu, apakah ini pelaporan harus pihak yang terkait dengan proses penyelenggaraan, apakah dia salah satu calon, ataukah bisa dilaporkan secara umum oleh masyarakat luas sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pilkada? Saya siapa saja bisa melapor. Makanya tadi kalau ada yang datang melapor, ada masyarakat warga Kota Palopo punya hak pilih. Ya, hak pilih. Dia datang lagi melapor dengan alasan, saya baru tahu, karena syarat untuk melakukan pelaporan adalah 1 minggu sejak dia ketahui, bukan saat kejadian, saat dia ketahui. Jadi misalnya dia baru baca koran, wah saya baru tahu, si A misalnya, Fulan bin Fulan baru baca koran, wah ternyata ada kejadian begini, dia lapor saya Bawaslu, bisa lagi. Nah, karena syarat formal, ya sudah terpenuhi, syarat material sudah ada, sudah lengkap, bukti-bukti kejadian sudah ada. Terus sekaitan dengan permasalahan yang sekarang terjadi ini, apakah akan berdampak di kemudian hari pada saat setelah selesai proses penyelenggaraan pilkada dan menentukan salah satu pemenang, apakah berdampak kepada hasil pemilu pilkada? Ini harus ada kaitannya tadi ini dengan persoalan rekomendasi.
Nah, sebenarnya rekomendasi itu kalau kita baca secara letterlet itu ketentuan, tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak menindaklanjuti. Tetapi dalam pemahaman subjektif saya, dia boleh tidak menindaklanjuti, tetapi harus memiliki bukti yang jauh lebih kuat dari bukti yang dimiliki oleh Bawaslu. Kan dalam hal ini karena peristiwanya adalah berkaitan dengan dokumen yang diduga tidak sah, pertanyaannya. Jadi KPU harus melakukan bukti yang lebih kuat. Iya, dokumen. Ya. Kalau atau tidak melakukan apa yang menjadi rekomendasi Iya, Bawaslu. iya, Harus seperti itu. iya. Dokumennya, dokumen yang dihadirkan oleh KPU itu sudah menunjukkan bahwa Ya, betul-betul. bahwa ijazah itu sah, bukan palsu. Bukan asli, sah. Karena tadi kita harus konsisten membedakan antara tentang konteks keabsahan dan keaslian palsu. Tapi kalau kita mencermati ke belakang lagi sedikit, seperti pernyataan Pak Ketua yang sebelumnya, bahwa awal mula sebuah persoalan, bahwa pada saat dia tapi melakukan pernyataan PMS yang awal-awalnya, terus melakukan penyangkalan apakah itu dia tidak mengindeksi bahwa ada dua sikap atau ada dua keputusan yang terjadi di komisioner KPU itu sendiri. Iya, itu sudah seperti itu memang penilaiannya masyarakat bahwa KPU itu ambigu. Di kejadian awal dia menyatakan tidak memenuhi syarat di berita acaranya, kemudian mengubah cara proses pengubahannya juga itu keliru besar melalui apa yang namanya mediasi. Tidak bisa mediasi. Memang Bawaslu dalam yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa menyediakan lembaga yang namanya mediasi. Timbul pertanyaan, apakah semua soal bisa dimediasi? Ini soal kaidah hukum yang bersifat imperatif. Undang-undang pemilu itu adalah kaidah yang bersifat imperatif, kaidah publik, dia bersifat memaksa. Jangankan kaidah yang bersifat publik, kaidah-kaidah publik, kaidah-kaidah perdata saja yang mengenal asas kebebasan berkontrak, tidak semua hal bisa disepakati, termasuk tentang persyaratan calon. Dan akan berubah sini kalau seumpama ada salah satu calon yang menang pada saat proses penyelesaian. Nanti itu. Saya mau masuk ini dulu. Nanti itu bagian-bagian akhir. Saya tangkap itu masuk pertanyaannya. Saya kembali lagi soal itu. Mestinya jangan dimediasi deh, karena ini berkaitan dengan syarat calon. Harusnya masuk ke adjudikasi. Diperiksa pokok-pokok masalahnya. Pada saat itu akan tampil semua alat-alat bukti. Termohon dalam hal ini tampilkan alat bukti. Alat buktinya apa sampai dia menyatakan tidak memenuhi syarat. Para pemohonnya juga, pemohonnya dia munculkan alat bukti. Ini loh, saya punya alat bukti yang menyatakan dokumen saya sah. Jadi kalau seperti itu, pada saat ada pihak pemohon dan termohon menyediakan alat bukti yang mereka anggap cukup kuat, berarti ini barang harus diperdalam ke tingkatan diputus oleh karena Bawaslu itu punya kewenangan mengadili. Jadi seperti hakim. Makanya ketika dia tampilkan masing-masing tampilkan alat bukti, tinggallah Bawaslu yang memutuskan sah atau tidaknya. Iya. Apapun keputusan KPU. Iya, enggak sama dengan pengadilan. Iya, dia ini sebenarnya istilahnya kuasi peradilan, semi peradilan dia putuskan di situ. Tapi harus melibatkan pihak terkait kan? Iya, pihak terkait sebenarnya boleh dia terlibat. Kalau dalam perkara perdata itu atau pengadilan tata usaha namanya intervensi. Di situ boleh, sangat saya itu boleh. Apa bedanya dengan mediasi dengan pada saat mediasi apa bedanya berkaitan dengan dampak antara mediasi dengan adjudikasi? Jelas kalau adjudikasi dilakukan dalam ruang yang terbuka, semua orang bisa akses, semua calon bisa mengintervensi, bisa mencampuri perkara itu dengan melibatkan diri sebagai pihak, maksudnya itu intervensi. Jadi lebih akuntabel, lebih bisa dipercaya. Beda dengan mediasi. Mediasi hanya mereka saja dan dilakukan secara tertutup. Sementara ini persoalan
Syarat calon itu hal yang paling fundamental dalam pilkada, dalam pemilu. Nanti akan kita bahas nanti kalau misalnya kita malam ini masih punya kesempatan. Nah, itu tadi. Terus terkait dengan langkah tindak lanjut daripada Bawaslu sekretar dari rekomendasi yang ditolak oleh pihak KPU. Kita kembali awal lagi. Ya, apa upaya hukum yang harus dilakukan oleh pihak Bawaslu? Saya harus terangkan dulu ini sebelum saya masuk ke sana. Apa upaya hukum semua pihak? Ya. Rekomendasi itu sifat dari kekuatan eksekutorial, rekomendasi wajib, tidak boleh tidak. Kecuali kalau menurut saya punya pendapat subjektif, KPU boleh tidak menjalankan, tetapi ada buktinya yang jauh lebih kuat. Ada buktinya yang jauh lebih kuat dibandingkan bukti yang dimiliki oleh Bawaslu. Karena ini berkaitan dengan ijazah, maka bukti KPU harus punya bukti yang meyakinkan bahwa ijazah ini sah, bukan palsu, dan bukan palsu atau bukan asli atau palsu, bukan sah. Kan tadi kita harus kembali, kita harus konsisten pada pengertian yang saya tawarkan tadi, yang saya sampaikan tadi, antara sah dan tidak sah, antara palsu dan tidak sah, ya. Harus ada buktinya itu, sehingga dia boleh tidak menjalankan, sebentar dulu, dia boleh tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu. Pertanyaannya apa itu? Apa buktinya KPU? Kan saya ini tidak ada, kecuali pendapat ahli. Pendapat ahli itu sifatnya tidak mengikat, dia hanya bersifat pembanding saja, dan harus dipertanyakan, publik harus bertanya, ini ahli apa ini? Apakah dia ahli nujum? Jangan sampai ahli-ahli atau staf ahli staf bisa juga, kan cuma ahli. Inilah sebenarnya satu prinsip dalam penyelenggaraan pemilu. Para penyelenggara pemilu itu harus transparan. Ini kan tidak. Sengketa dengan transparan tadi, apakah KPU sudah melaksanakan apa menjadi transparansi sebuah proses penyelenggaraan dengan melampirkan alat bukti untuk menolak rekomendasi itu? Sejauh ini tidak. Sejauh iya. Hak Anda itu untuk hak kita untuk mengetahui apa itu, tapi kan sampai detik ini tidak ada. Lanjut, apa implikasi hukum dari rekomendasi yang tidak dijalankan? Yang itu paling penting itu Pak Ketua, kita mau tahu ini. Supaya kita ini bisa memberi kewasan terhadap proses penyelenggaraan yang bersih dan transparan. Iya. Jadi sebelum saya ke sana, apa implikasi hukum, saya harus menjawab pertanyaan awal. Apa upaya hukum yang bisa disediakan oleh KPU? Oleh Bawaslu. Sebenarnya Bawaslu itu bisa menyampaikan ada hal yang harus dilakukan. Dia harus menegur pihak KPU. Kenapa tidak jalankan misalnya begitu? Apa alasan tidak jalankan? Jangan ujuk-ujuk langsung ke DKPP, kemana-mana, tidak bagus lah. Berarti ada sidang dengar pendapat dong kalau begitu. Dia hanya harus itu kewajibannya. Memanggil minta klarifikasi mungkin. Teknis saya tidak tahu, tapi dia harus menegur. Dia tegur itu. Dia harus tegur. Kenapa tidak jalankan itu? Sekadar dengan penjelasan ya. Minimal dalam bentuk persuratan tertulis. Harus secara tertulis. Secara etika harusnya Bawaslu KPU mendatangi Bawaslu. Tidak. Tidak. Kita verifikasi bahwa ini yang harus kami lakukan. Sebenarnya begini, kalau itu yang mau dilakukan KPU, misalnya ada rekomendasi Bawaslu yang tidak jelas, tanyakan. Nah dia boleh mengundang KPU untuk bertemu di mana saja, tentu di ruang-ruang yang resmi ya, untuk membicarakan bagaimana rekomendasi ini dijalankan. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Di dalam hal bagaimana tadi yang saya jelaskan, bagaimana cara menjalankan itu, tetap menjalankan namanya rekomendasi Bawaslu, tetapi tidak utuh. Itu bagus untuk membuat jelas. Tetapi yang terjadi kasus Palop kan tidak seperti itu, Bos. Menurut saya sebaiknya bahwa KPU mendatangi Bawaslu, apa bukti-buktinya,
akan mengeluarkan rekomendasi dan disandingkan dengan bukti dia. Nah, Itu maksud saya. di momen itu tadi dia sampaikan bahwa soal tegur apa aku punya ini. Ya. Tetapi itu juga agak riskan itu dilakukan. Kalau saya lihat dengan kenyataannya. Kan karena terjadi Saya minum dulu. dua pendapat yang berbeda dan terjadi kontradiksi. Yang kedua akan menggiring opini ke pemikiran yang bersifat negatif. Nah, harusnya kan dia lebih transparan. Transparansi itu tidak dikemukakan. Tapi kalau kita baca secara kaku memang undang-undang Tiga yang digunakan pasal 1. sebentar itu. Kalau kita baca tentang apa nih? Kalau kita baca tentang kekuatan eksekutorialnya rekomendasi memang tidak jalan, harus dijalankan. Kembali itu ke pasal, ya memang pasal 133, baca di koran ya. Tidak, kan ini menurut pengalaman saya. Ini menurut pengalaman. Jadi kan namanya di situ aduan, kata aduan itu kan harus dari masyarakat. Ya. Itu menurut pengalaman saya sebagai mantan staf di Bawaslu. Dari aduan itu adalah merupakan informasi awal Iya. kami di Bawaslu. Betul. Jadi itu Bukan rekomendasi, kalau kan sifat itu resmi ya, resmi. Resmi. Jadi harus dijalankan. Tugas dan fungsi Bawaslu adalah kita fungsi pengawasannya. Dan hasil pengawasannya itu yang diserahkan ke KPU, dan KPU harus eksekusi. Itu menurut saya. Jadi betul itu. Itu soal teknis. Tetapi kalau saya tidak mau lihat soal itu, tapi itu saya benarkan. Pasal yang digunakan itu salah. 133. Salah konteks. 133 itu Ya, menyangkut masalah adanya aduan. Sementara ini rekomendasi jadi tidak tepat. Lantas ada hal yang tersirat di situ. Yang kalau secara teknis di hukum pembuktian ada persangkaan, ada dugaan bahwa KPU tahu secara persis ada dokumen yang tidak benar. Jadi penggunaan pasal 133 itu sekaligus mengkonfirmasi kebenaran rekomendasi Bawaslu. Kan kudu pertanyaan kenapa tidak jalankan? Kalau kau suka gunakan 133, tetap jalankan itu eksekusi rekomendasi Bawaslu, jalankan kembali 133 kalau dia bermau. Mestinya seperti itu. karena itu merupakan dua hal yang berbeda, Pak. Iya, dua hal yang berbeda. Tidak sama. Tidak sama. Nah, sekarang dampaknya apa? Nah, ya, sekarang kita tahu saya tadi dampak daripada sebuah proses penyelenggaraan Yang tidak menjalankan eksekusi. Kita kan sekarang ini seumpama ada salah satu calon yang dinyatakan menang, terus melakukan upaya hukum. ke tingkatan MK. Apakah ini persoalan akan berpotensi untuk dilakukan pelaksanaan pilkada ulang? Ya, seperti isu yang beredar kan, mungkin karena membaca saya punya opini, dapat saya punya opini. Mungkin ya, karena itu kalian berdua yang datang ke sini ya. Ya. Begini. Kita minta pandangan hukum ini. Iya, karena kan ini kan persoalan kita bersama, terlepas siapapun Anda. Ini kita punya hak bicara sebagai warga Kota Palopo. Nah, sebelum saya ke sana, atas sikap sikap Balelo apa ya? Saya KPU. Sikapnya yang menolak melaksanakan rekomendasi. Balelo atau ya sikap yang mangkir begitu melaksanakan kewajibannya. Sebenarnya kita masyarakat punya hak untuk mempersoalkan melalui jalur hukum, melalui apa yang namanya pengadilan tata usaha negara. Kenapa pengadilan tata usaha negara? Karena KPU dan Bawaslu adalah pejabat tata usaha negara yang diberikan kewenangan oleh konstitusi. Ada kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas negara dibilang penyelenggaraan pemilu. Hakim. Makanya kalau ada yang mau persoalkan bisa di pengadilan tata usaha negara. Kita ini masyarakat boleh untuk itu. Tetapi bahkan juga calon. Tetapi untuk menggunakan hak kita dan demikian juga para calon untuk menggunakan haknya menguji keputusan KPU di pengadilan tata usaha negara
hampir merupakan hal yang sia-sia. Karena sampai dengan putusan inkrah nantinya kurang lebih membutuhkan waktu setahun. Sementara ini kan persoalan tahapan pilkada. Maka persoalan ini oleh para calon boleh diangkat di tingkat Mahkamah Konstitusi. Memang Mahkamah Konstitusi tidak salah di dalam pasal 24C ya, Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen yang ketiga apa yang kedua ya, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil. Demikian juga di dalam Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu, hanya menyebut itu secara limitatif, seakan-akan itu secara limitatif terbatas hanya pada persoalan hasil, angka-angka. Sementara yang persoalan sekarang adalah soal proses sebenarnya. Tetapi di awal-awal Mahkamah Konstitusi pelaksanaan kekuasaan itu di masanya Pak Jimli Asidik memang masih mengacu pada soal-soal seperti hasil saja, hasil pilkada, hasil legislatif 2,5% itu ya. Ya bla 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 bla. Tetapi perkembangan di masanya nanti Pak Mahfud MD menjadi ketua MK, persoalan itu ditinggalkan. Sudah banyak sejak saat itu persoalan proses itu diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya persoalan TSM, penggunaan kekuasaan, syarat calon masuk juga ada. Jadi kenapa sampai mengapa sampai ada perkembangan seperti itu? Menurut dugaan saya, menurut saya punya penilaian, karena Mahkamah Konstitusi ini yang membidani kelahiran Mahkamah Konstitusi ini adalah demokratisasi. Tentu demokratisasi mengadili persoalan demokratisasi, maksud saya persoalan pemilu dan pilkada tidak boleh hanya sekedar merujuk pada angka-angka. Ada hal-hal yang sifatnya substansial yang sangat penting bagi terbangunnya pemilu dan pilkada yang berintegritas. Misalnya proses, tapi proses juga yang dibatasi adalah tidak semua proses. Tidak semua proses, kecuali proses yang mempengaruhi hasil. Kaitannya dengan persoalan yang ada di Kota Palopo. Ini kan persoalan syarat calon. Di pilkada Kabupaten Sabu Raijua di NTT, persoalan syarat calon ini pernah diadili, diputuskan. Sebabnya karena setelah penetapan baru diketahui bahwa pemenang pilkada di sana menggunakan paspor Amerika. Ini berarti secara hukum dia berwarga negara ganda. Apa pertimbangan MK? Ini dia tidak memenuhi syarat calon, dan syarat calon sesuatu yang sangat fundamental. Sama juga dengan kasus di Palopo ini. Jadi pada saat ini para berpuluh sampai tingkatan MK, dia tidak akan melihat lagi merujuk dengan hasil, berarti akan kembali ke proses administrasi. Iya, administrasinya. Ya, yang berpengaruh terhadap hasil. Jadi nanti menurut saya punya perkiraan MK nanti tidak lagi bagaimana prosesnya Bawaslu diciptakan membuat rekomendasi itu. Bagaimana apa alasan menolak? Tidak, dia hanya melihat ini ada rekomendasi, putuskan. Dia tidak lagi mempertimbangkan kenapa sampai persoalan pidananya daluarsa tidak lagi dipersoalkan. Ya, ada situ di daluarsa dan tidak ditindaklanjuti, tidak dikaji ulang. Maksud saya seperti saya jelas tidak lagi seperti itu, langsung ada bisa jatuh. Apa yang terjadi di kabupaten itu tadi, Sabu Raijua, pilkada diulang di tahun 2020.
syarat calon. Istilahnya PSU di Bukan PSU. serentak. Iya, TPS. iya. TPS. Diulang karena ada proses yang tidak kredibel syarat calon. Buat Ini kerugian dong kepada pihak-pihak yang mengikuti proses penyelenggaraan pilkada ini. bukan hanya mereka kan banyak duit, tapi kalau kampungnya kita ini utangnya aja banyak. Mau diulang lagi, tapi tidak ada alasan untuk tidak mengulang karena ini adalah APBD. ini adalah persoalan yang sangat mendasar bagi sebuah negara, persoalan demokrasi, sangat mendasar bagi jalannya pemerintahan di Kota Palopo dan pasti berdampak pada APBD. Urusannya nanti pikir-pikir bagaimana caranya cari. Iya, banyak yang tidak sadar. Coba saya lihat kecenderungannya sekarang ini. Kalau kita sebagai pihak terlapor, secara individu, Ya. kita akan melakukan. Nah, tapi saya ingin begini, apakah tidak ada keinginan dari tim peserta tadi ini untuk melakukan upaya itu tadi? Ini istilahnya ya. Ya, karena kita secara individu tidak akan melakukan. Iya, nah, kita tidak punya, kita ini warga masyarakat tidak punya legal standing. Legal standingnya. Kepentingan hukumnya kita tidak cukup untuk hasil, tapi kalau untuk kebijakannya KPU boleh di tata usaha negara. Tapi apa manfaatnya? Tidak ada. Jadi memang ini kalau bisa itu dari salah satu tim calon yang melaporkan bahwa begini loh prosesnya, masih ada upaya yang bisa kita lakukan seperti penjelasan kedua tadi. Bisa juga kalau dia mau calon. Ada dua hal dia lakukan. Pertama, daftar saya ke TUN. Dengan satu permintaan, tunda dulu penetapan hasil. Hasil ditunda sampai ada Putusan pengambilan kekuatan hukum tetap, tetapi itu akan terjadi yang namanya polemik berkepanjangan. Tapi itu asik untuk dikaji. Atau sekarang mereka sudah harus ajukan keberatan ke KPU tanpa permintaan apapun, cukup mengatakan saya keberatan. dan itu bisa dijadikan nanti dasar pertimbangan pada saat Ya, dasar menguatkan. lalu urusan baru saya melakukan Iya. upaya dalam bentuk keberatan cuma karena itu aku tidak disediakan tidak cukup, nanti kalau kita ketemu. Iya, bisa, biar begitu. Tapi persoalan ini sangat mendasar di syarat calon. Bayangkan tuh dia kabupaten itu, pilkadanya aman-aman. Pilkadanya aman-aman di Sabur Rejua. Aman-aman. Tapi Harus. Karena salah syarat calon yang tidak terpenuhi. Syarat calon itu kan salah satunya adalah ijazah, umur, warga negara. kewarganegaraan. Syarat itu sangat penting memang dalam hal. Coba di kasus jangankan ya kan prinsipnya sama saja antara pilkada dengan pemilu. Ada banyak anggota legislatif itu yang syarat ijazahnya tidak terpenuhi dibatalkan. Banyak putusan MK soal itu. Nomor 48, tidak salah, tahun 2019. Karena sebagai salah satu persyaratan. Iya, tidak penuhi, iya. Karena fundamental persoalan syarat calon itu soal yang paling fundamental. Nah, apa kaitannya ini persoalan yang kita bicarakan ini dengan cerita-cerita ini rencana-rencana. Tapi saya kira kalian berdua ini kan seorang ASN, tidak boleh lah. Tapi kan pasti dengar juga itu soal money politik. Biasa yang memiliki hati. Iya. Tahulah. Diskusi kita ini bukan tentang diskusi dukung mendukung membicarakan politik semua siapapun bisa. Siapa tahu saya besok lusa menjadi salah satu komisioner Iya. atau menjadi Calon. menjaga administrasi untuk pelayanan dalam hal Iya. Nah, pelaksanaan iya. penyelenggaraan pilkada kan saya bisa tahu, saya bisa ingatkan bahwa begini loh, ada seperti kejadian begini, ada seperti kejadian begini. Iya. Sampai gimana tadi teh? Ya apa rencana? Soal rencana money politik. Ya. Saya pikir begini. Dengan ada baiknya saya sarankan ini kepada tim hukum para pasangan calon ini untuk baca-baca itu putusan MK. Gampang kalau didapat, di-download, baca itu. Nah, misalnya kalau dan dengan atas peristiwa ini masih maukah dia bermanipulasi? Ini hikmah dari semua kejadian ini. Iya, jangan sampai dia sampai dia menggunakan sesuatu yang sia-sia. dia membuang uang sampai kan kabarnya sampai 1 juta ini bos Palopo. Ini juga ya.
Ih, 1 juta. Karena saya ini orang lapangan. Sampai 1 juta. Ada. Bisa kabar geming dari pilihan kau begini, tapi kita tidak usah sebutkan, jangan sampai pelanggaran lagi. Ya. Tetap seorang ASN punya pilihan politik, tapi jangan disebutkan. Saya tidak mau sebutkan. Sampai 1 juta. Nah, kalau 1 juta dia buang untuk beli suara, untuk dengan motivasi beli suara, ya berpikir deh. Dengan kondisi seperti ini, yang berpotensi kuat untuk terjadi pengulangan pilkada minimal PSU. Jadi persiapan seumpama kos politik yang tuh dalam hal itu seumpama ada berkisaran 10 MB jadi 2 kali lipat 20 M ada. Iya, nah kecuali kan orang-orang kaya semua ini, iya kan? Dan bersedekah ya bolehlah bersedekah. Kan apa pengertian yang mempengaruhi hasil? Ya, iya. Saya sebenarnya mau bahas ini tapi durasi waktu mungkin sempit. Nantilah kita akan bahas tersendiri. Tetap menjadi konsumsi kita saja semua ya. Begitu Ali kita tongkrongi ke rumahnya Pak Ketua supaya dikasih. Boleh, yang penting kopi. Yang penting mau minum kopi dah. Jelas Pak Ketua. Atau di sini mungkin di enak di pelataran Wisma Haifa. Di sini boleh bagus lagi. enak tak? Ah, apa itu pengertiannya mempengaruhi hasil? Nah, perlu jangan saya kasih contoh dalam sebuah putusan MK ya. Cukup gambaran umumnya. Cukup contoh-contoh. Ya. Misalnya di pilkada anta beranta 5 calon ya, 5 calon. Ada 1 calon yang tidak memenuhi syarat. Katakanlah Tuan Tete. Tuan Tete, dia menangkan pilkada. Itu otomatis 90% dia punya kemenangan pasti. Tapi kalau misalnya bukan Tete, tapi Tuan F misalnya Ya. yang memenangkan, kita lihat dulu distribusi suara dengan pasangan-pasangan lainnya. Andai kata selisih antara pasangan calon yang lain, misalnya cuma di Kisaran 5% lah. 5%, tapi Tuan Tete ini menang 7%. Mempengaruhi hasil. Kecuali calon yang lain non TT itu dia menang 50 plus 1 tidak mempengaruhi hasil. Jadi diksi terminologi mempengaruhi hasil sederhana. Pembuktiannya cukup dibuktikan melalui dokumen-dokumen rekapitulasi yang dituangkan dalam keputusan dalam berita acara KPU. Pak Ketua ini malam harus menjadi bagian daripada proses siaga dari pasangan calon. Karena kalau kita berhitung dari kalkulasi persentase dari 4 pasangan calon, 100 dibagi 4 itu ada 25. Pasti mereka harus waspada. Kalau mereka masih mau nekat bermanipulasi ya, bisalah sejauh itu sedekah. Sedekah itu bagus lah. Sedekah. Ini ambil dari BPD Pak Ketua, perlu kita sedekahi kalau begini. Iya. Itu kita jangan. Harus kita sedekahi Pak Ketua. Jadi Pak Ketua terima kasih banyak atas anu tadi. Ya. Tapi jangan bosan-bosan Pak Ketua kalau saya Iya. untuk. Kecuali kalau calon enggak deh. Terus banyak cerita begini sama saya. Ngomong di banyak yang sejak saya aktif menyoal pilkada Kota Palopo di akun YouTubeku ya yang nama Jasopos. Banyak tuh WA dari nomor lain. Mulai dari nomor gaib dikenal. Apa pada intinya? Mereka ini kritik saya, kenapa mempersoalkan ini terus? Kenapa seakan-akan saya ini ada sikap yang kurang simpati kepada calon? Saya sampaikan dan mulai semoga dia dengar ini. Saya di dalam saya punya konten-konten saya. Kalau dia cermat secara baik, saya tidak pernah mempersoalkan para calon. Enggak. Saya makin banyak calon yang saya suka. Karena saya ini 0% pendukung utamanya. Pendukung setia yang 0%. Makin banyak calon, makin saya suka. Makin banyak pilihan. Tetapi yang saya persoalkan ini adalah para penyelenggaraan
dan para penyelenggara pemilu yang tidak melaksanakan tugas dalam pemahaman saya. Bagaimanapun ini, saya ini masih tetap merasa seorang penyelenggara pemilu. Kendati tidak secara formal saya lakukan. Apa yang saya lakukan hari ini adalah bahagian dari upaya membangun supporting system, mengingatkan KPU dan Bawaslu tentang kebijakan-kebijakan kepemiluan yang mereka tempuh. Kalau itu benar, saya akan membackup. Kalau keliru, tentu saya akan menyuarakan bahwa Anda ini keliru. Tetapi saya membackup apa yang saya membackup. Selama ini sejak tahapan diketukan sampai detik ini selalu bermasalah. Seperti yang ini. Seperti ceritanya seperti terminal angkutan umum. Itu saja pulang bolak-balik. Maju mundur. Pas Pak Ketua tadi ada di sini, kasus saya hampir tanya Pak Ketua. Iya, enggak apa-apa. Karena banyak informasi diberikan ke kita ini kayak sepenggal. Iya. Pada saat menolak, terus apa alasannya penolakannya? Seperti yang Pak Ketua bilang tadi, harus ada lebih kuat untuk menyangkal apa menjadi pernyataan daripada pihak Bawaslu. Dan kan tidak terjadi selama ini, tidak pernah juga ada dalam bentuk klarifikasi, media tidak ada. Ya, apa yang saya katakan ini kan juga sebenarnya di dalam rangka saya mengajak orang untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Apa yang saya ketahui, yang saya akan sampaikan, dan yang saya tidak ketahui, mohon untuk diberitahu. Dan di setiap saya punya konten-konten ini, saya tidak pernah mencantumkan like, subscribe, tidak pernah saya mau. Karena memang diperuntukkan bukan untuk itu, tetapi media bagi saya untuk belajar. Tapi ada dua pembunuhan apa? Ada dua unsur pembunuhan terhadap pihak penyelenggara yang tidak lakukan dari sisi transparansi dan akuntabel. Dia tidak lakukan seperti itu kayaknya, karena dia tidak pernah menyampaikan ke kita. Jadi kita itu paling apa yang menjadi tanda tanya. Ya, berita di koran, berita di portal-portal, iya. Itu kan sebenarnya, jangan lupa bos, ini era post-truth. Era di mana kebenaran objektif itu tidak menjadi soal penting. Orang lebih mengutamakan keyakinannya berdasarkan hal-hal yang bersifat subjektif tanpa proses dialog yang berarti. Minimal itu harusnya itu apa menjadi persoalan ini dia muat di dalam website yang ada di KPU. Anda berani itu. Nah, kembali soal itu, kritikan teman-teman. Saya kan hanya bukan calonnya, saya tidak hanya pada persoalan penyelenggaraan pemilu yang ansih di situ. Kalau saya mau kejar calon, saya bisa kejar. Ada saya temukan fakta kok. Tapi untuk apa? Tapi kalau menurut pemikiran saya tidak berfokus pada calonnya. Kalau saya mau kejar calon, saya kejar. Tapi kan bukan saya punya urusan itu. Saya tidak pernah menyoal calon. Yang saya persoalkan ini adalah sikap penyelenggaraan pilkada. Saya siap akan membantu KPU memberikan pengertian, membela dan pengertian, menyampaikan, mensosialisasi apa kebijakan KPU dan Bawaslu. Kalau dia benar, tapi kan saya mau tunggu benar ini kapan? Masyarakat dirugikan. Kalau iya. Karena pasti akan membengkak namanya kos politik. Membengkak, biayanya itu besar, harusnya sedini mungkin diantisipasi persoalan. Tapi saya mau saran saja, sayang. Apa yang saya sampaikan ini kan hanya analisa dan pastilah subjektif. Tentu di dalamnya ini banyak hal-hal yang perlu, yang mungkin saya di dalam itu ada kesalahan, ada kekeliruan. Lagian saya ini kan cuma seorang yang gemar membaca saja. Membaca peraturan perundang-undangan, menganalisa, dan membuat berargumen dengan satu harapan argumen saya ditimpali untuk menghasilkan sebuah pengetahuan yang baru. Pertemuan antara tes dan sintesis. Begitu, bos. Jadi saran saya kepada para calon, sebaiknya deh konsultasi kepada DPP di tingkat pusat. Ya. Di sana tentu ada lawyer-lawyernya yang aktif di
di MK. Nggak salah seperti Ahmad Basara dari PDIP. Dari P3 itu, kalau saya biasa lihat dia punya ini, Pak siapa ini? Amir siapa? Sekarang. Bukan Amir sekarang suruh Amir Samsudin apa? Jangan Samsudinnya itu, yang putih-putih. Ada Samsudinnya. Nah itu banyak. Dari Sulawesi Selatan ada pakar tata hukum tata negara, itu advokat dan juga pakar tata hukum tata negara. Irman Putra Sidin, Bapak Refli Harun misalnya, ya konsultasi ke mereka supaya jangan sia-sia itu. Kalau ternyata dia sependapat dengan saya, ya janganlah, tunggu saja ini ada diulang. Tapi tidak perlu kasih beritahu ini KPU dan Bawaslu karena dia sudahlah. Jadi ini karena ini malu bertanya selesai apa akibat pos pilkada. Pos pilkada. Nah, tetapi berhadapan dengan lawyer-lawyer Jakarta, ya sediakanlah minimal. Iya, biaya konsultasi adalah. Jangan samakan lawyer-lawyer yang ada di Palopo sini. Saja. Ada di Ilmu itu mahal loh. mahal lah. Banyak ilmu bisa dapat mana dari ketua ini. Saya mau cerita detail, tapi jangan ya, lebih bagus konsultasi dengan apa namanya? Itu tadi ke DPP-nya, ngomong dengan anunya, lawyer-lawyernya. Lagian juga kalau kita bicara sudah spesifik lagi. Iya, jangan ini. Waktu sama yang kita antu jurusan dalam Pak. Jangan, enggak, bukan jurusan dalam, tapi memang durasi waktu ini Oh, yang anu. yang sempit. Masa ini saya harus ikut seleranya, KPU dan bawa bolak-balik. Tapi memang itu harus. Setrika saja. Bagus kalau setrika, jelas. Ini kayak terminal titik-titik, terminal angkut. Di situ. Di situ saya persoalan. Setan. Lingkaran setan. Karena kenapa? Tidak cermat. Mereka tidak cermat dalam mengadili persoalan. Seraingnya paling terminal perumnas itu. Itu saja terus. Ada tidak ada hasil, tidak ada perubahan. Tidak. Tapi karena kenapa saya hanya yakin, iya karena mereka tidak cermat dan tidak mau belajar. Jadi kasihanlah saya sebagai masyarakat Kota Iya, Palopo. kita sebenarnya kasihan. Kita jadi bingung, harus pilih mana nih, bagaimana ini? Membingungkan nih. Bingungkan. Jadi sebenarnya juga masyarakat Kota Palopo boleh ada satu cara. Ada pernyataan Pak Budi Gunawan, Menko Polhukam. Ya, Polhukam, ya. Dia mewanti-wanti dan memberikan perhatian kepada daerah-daerah daerah yang rawan, dan saya kira ini Palopo sangat layak untuk masuk dalam daerah rawan, bukan lagi warna merah tapi merah darah. Ferrari. Daerah Ferrari ini dia punya kawasan itu disampaikan kondisi ini, terus ceritakan juga secara lengkap kejadian ini di program baru Pak Prabowo di acara di akun lapor Mas Wapres Pak Gibran. Ada, laporkan itu kondisi seperti ini biar Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sampaikan ke KPU. Dalam bentuk layanan pengaduan dalam bentuk web. Saya baru mau coba. Saya lapor langsung. Lapor langsung di Mas Gibran. Lapor Mas Gibran. Ini. Jangan sampai kita kesulus ada rezeki menjadi salah satu calon dan kita dirugikan, ya kita bisa lapor. Lapor ke situ. Terus ada perhatian khusus yang diberikan oleh Presiden Prabowo melalui Kementerian Polhukam, dan berikan perhatian khusus. Beri perhatian ini, ceritakan secara detail, disertai bukti apa berupa pemberitaan. Walaupun mungkin penulisan beritanya itu memang amburadul ya dibanding. Iya, mungkin amburadul, tidak sesuai dengan selera orang di Jakarta, tapi itu sangat akan menjadi perhatiannya tentunya. Beliau tentu sebagai kepala BIN memahami bagaimana membaca sebuah berita, dan tentu dia masih punya jaringan ke bawah sini untuk melapor. Iya. Daripada nanti andai kata prediksi saya benar, hakim Mahkamah Konstitusi sependapat, sudah diulang ini pilkada, ribut lagi nih. Bukan apa, sejak pilkada ini masyarakat kembalian rezeki. Tidak. Tapi itu kalau pada pilkada yang lalu, tapi pilkada ini kering karena calon, karena uang tidak beredar di masyarakat.
Mungkin ditahan-tahan untuk ya, untuk serangan fajar. Tapi ya coba-coba Miano, silakan coba serangan fajar. Paling berkir mamanya Fajar. Oh itu serangkil. Jadi persoalan ini soal yang laporan kesimpulannya. Ya kesimpulannya bantu sekarang. Kesimpulan buat barisan. Ya ini kan kita dalam rangka mereaksi berita pelaporan kembali 5 komisioner KPU merujuk pada pasal 180 ayat 2. Itu secara teks dan konteks itu boleh. Tetapi sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi sekiranya Bawaslu sejak dari awal sejak menangani perkara ini menggunakan wewenangnya secara cermat dan bersikap tegas. Seharusnya sejak persoalan ini dilaporkan oleh saudara siapa namanya Sulaiman Hasil Tangarang, seharusnya bukan hanya pidananya, tetapi persoalan administrasinya juga. Sebab persoalan tersebut bukan merupakan persoalan pidana yang berdampak administratif. Persoalan ini berdiri sendiri. Pada pasal 184 yang dijadikan ketentuan yang mentersangkakan Bapak Trisar Tahir itu soal dokumen palsu, bukan dokumen sah. Jadi dia boleh berbeda. Hanya memang sekali lagi yang menjadi lelucon buat saya karena orang ada sarjana hukum, bahkan ada pula dokter bergelar dokter, tidak dalam komentarnya tidak mampu membedakan antara persoalan sah dengan asli, persoalan palsu dengan tidak sah. Kedua persoalan ini memiliki terminologi hukum yang berbeda, makanya penyelesaiannya pun melalui jalur yang berbeda. Kalau palsu atau asli ke proses pidana 184 dalam kalau kita kaitkan dengan perkara pilkada. Kalau keabsahan itu menjadi kewenangan Bawaslu untuk menilai selanjutnya. Ketika yang berpendapat bahwa ini tidak sah, merekomendasikan di Bawaslu untuk didiskualifikasi sebagaimana istilah yang ada di tengah masyarakat. Calon yang dirugikan boleh mengajukan, boleh menggunakan upaya hukum untuk menguji keputusan KPU di Mahkamah Agung yang hasilnya itu dapat diketahui 14 hari sejak didaftarkan. Saya kira demikian. Semoga ini adalah bahagian upaya kita bersama untuk kita mendiskusikan berbagai hal, sama-sama kita belajar, dan yang namanya opini, analisa, tentu di dalamnya niscaya memungkinkan terdapat kesalahan di dalamnya. Karenanya itu berilah komentar pada kolom yang telah disediakan. Apapun isinya merupakan penghargaan bagi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat kita para salamat.